Assalamualaikum, salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Pada kali ini saya Jemi Junaidi, calon guru penggerak Angkatan 11 dari Kota Surabaya, akan memaparkan koneksi antar materi tentang pembelajaran untuk memenuhi kebutuhan belajar murid. Apa itu pembelajaran berdiferensiasi? Pembelajaran berdiferensiasi adalah usaha guru dalam menyesuaikan proses pembelajaran di kelas untuk memenuhi kebutuhan belajar individu murid. Maksudnya, pembelajaran berdiferensiasi merupakan pendekatan pengajaran yang memperhatikan keberagaman kebutuhan minat dan kemampuan individu murid dalam sebuah kelas. Singkatnya, pembelajaran berdiferensiasi adalah pembelajaran untuk mendukung semua murid di kelas kita. Tujuannya adalah untuk memastikan setiap murid dapat belajar secara efektif dan optimal sesuai dengan keunikan mereka. Dalam pembelajaran berdiferensiasi, guru menyesuaikan konten, proses, produk, dan lingkungan belajar untuk memenuhi kebutuhan belajar yang beragam. Maksudnya apa? Ingat, setiap anak adalah unik. Mereka punya kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Begitu pula dengan minat, gaya belajar, kebiasaan, pola pikir, kemampuan literasi, dan lain-lain. Pasti berbeda kan? Nah, disinilah diperlukan usaha guru untuk dapat memenuhi kebutuhan belajar murid yang berbeda-beda, agar mereka merasa nyaman saat belajar di kelas, dan tentunya tujuan pembelajaran dapat tercapai. Lalu, bagaimana cara untuk dapat melakukan pembelajaran berdiferensiasi di kelas? Agar dapat melakukan pembelajaran berdiferensiasi, guru harus memahami tujuan pembelajaran terlebih dahulu. Selanjutnya, mengetahui dan merespon kebutuhan belajar murid, menciptakan lingkungan belajar yang mengundang murid untuk belajar, dan melakukan manajemen kelas yang efektif, serta melakukan penilaian berkelanjutan. Di samping itu, guru juga harus memahami strategi penerapan pembelajaran berdiferensiasi di kelas. Lantas, apa saja kebutuhan belajar murid? Pertama, kesiapan belajar murid atau readiness. Kesiapan belajar mengharuskan guru untuk menilai pengetahuan awal dan menentukan apa yang telah murid ketahui dan di mana murid berada. Yang kedua, minat murid. Minat setiap anak pasti berbeda-beda. Minat adalah salah satu motivator penting bagi murid untuk terlibat aktif dalam proses pembelajaran. 3. Profil belajar murid. Profil belajar murid berkaitan dengan lingkungan budaya gaya belajar dan kecerdasan majemuk yang berbeda antara satu anak dengan yang lainnya. Kebutuhan belajar murid dapat diidentifikasi berdasarkan cara-cara berikut ini. Mengamati perilaku murid-murid, mengidentifikasi pengetahuan awal, mereview dan merefleksi terhadap praktik pengajaran, berbicara dengan guru murid sebelumnya, membaca rapot murid di kelas sebelumnya, menggunakan berbagai penilaian formatif atau diagnostik. Terdapat 3 strategi penerapan pembelajaran berdiferensiasi. Diferensiasi konten, proses, dan produk. Guru dapat memilih salah satu atau kombinasi dari ketiganya. Adapun dalam penerapan pembelajaran berdiferensiasi konten, materi yang diajarkan harus disesuaikan dengan tingkat pemahaman minat dan atau profil belajar murid. Misalnya, memberikan teks bacaan materi dalam berbagai variasi bentuk, di mana penyampaiannya bukan mengubah atau menurunkan standar kurikulumnya. Strategi penerapan pembelajaran berdiferensiasi proses berupa kegiatan yang memungkinkan murid berlatih dan memahami atau memaknai konten dengan cara membedakan proses yang harus dijalani oleh murid. Metode pengajaran yang diberikan bersifat beragam dan bebas seperti diskusi kelompok, pembelajaran mandiri atau proyek kolaboratif, dan lain-lain disesuaikan dengan gaya belajar murid. Diferensiasi produk berupa bukti yang menunjukkan apa yang murid telah pahami dengan cara membedakan atau memodifikasi produk sebagai hasil belajar murid, hasil latihan penerapan, dan pengembangan apa yang telah dipelajari. Di sini murid diberi kebebasan menunjukkan pemahaman mereka dalam memilih variasi hasil penugasan seperti membuat PowerPoint, tulisan esai, infografis, poster, video, atau bentuk bebas lainnya. Lalu, bagaimana pembelajaran berdiferensiasi dapat memenuhi kebutuhan belajar murid dan membantu mencapai hasil belajar yang optimal? Dengan memperhatikan perbedaan individu, pembelajaran berdiferensiasi dapat membantu setiap murid belajar dengan cara yang paling efektif bagi mereka. Murid yang memiliki kemampuan lebih tinggi dapat diberikan tantangan lebih, sementara murid yang membutuhkan bantuan tambahan dapat mendapatkan dukungan yang sesuai. Selain itu, dengan menyesuaikan metode pengajaran dengan kebutuhan murid,
Pembelajaran berdiferensiasi membantu meningkatkan motivasi dan keterlibatan murid yang pada akhirnya dapat meningkatkan hasil belajar mereka secara optimal. Adakah keterkaitan modul pembelajaran berdiferensiasi dengan modul-modul lain di program pendidikan guru penggerak yang sebelumnya? Tentu ada. Kaitan antara modul 2.1 dengan 1.1 adalah untuk dapat melakukan pembelajaran berdiferensiasi, guru harus berusaha memenuhi kebutuhan belajar murid sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman berdasarkan filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara. Keterkaitan antara modul 2.1 dengan 1.2 adalah dalam melakukan pembelajaran berdiferensiasi, seorang guru harus mengimplementasikan nilai dan peran guru penggerak guna menciptakan pembelajaran yang menuntun murid ke arah kemerdekaan belajar. Keterkaitan modul 2.1 dengan modul 1.3, pembelajaran berdiferensiasi dapat menjadi salah satu strategi untuk mewujudkan visi guru penggerak yang berpihak pada murid. Adapun kaitan antara modul 2.1 dengan modul 1.4 adalah dalam pelaksanaan pembelajaran berdiferensiasi, antara guru dan murid harus memiliki keyakinan kelas agar proses pembelajaran dapat berjalan dengan baik sesuai dengan nilai-nilai budaya positif. Demikian pemaparan koneksi antar materi modul 2.1 dari saya. Semoga menginspirasi dan akhir kata, semua pengetahuan terhubung ke semua pengetahuan lainnya. Yang menyenangkan adalah membuat koneksinya.